Oke Mbak Tessa, ini kan Ahmad Doni ini kasusnya lagi naik banget karena dia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Betul. Menurut Mbak, tanggapan Mbak gimana? Setujukah Mbak kalau Ahmad Doni ini dipindahkan ke Nusa Kambangan atau tidak? Kenapa? Kalau tidak itu kenapa? Oke, pertama kali dulu ya, yang gue tahu Ahmad Zoni ini adalah seorang pemain sinetron, seorang aktor yang tidak pernah punya masalah, yang tidak pernah berantem, yang tidak pernah gue lihat ada kriminalnya, kecuali waktu dia ketangkep pertama itu adalah karena dia memakai narkoba ya, narkocoy. Nah itu menurut gue tidak membenarkan ya, gue cukup menyayangkan dia artis yang aktor yang bagus, aktor yang keren, aktingnya juga keren, dan juga anaknya baik. Kenapa bisa menggunakan narkoba? Dan itu menurut gue waktu itu mungkin kesalahan yang fatal, kesalahan yang nggak mungkin dia ulangin lagi. Dan itu dia masuk lagi kedua kali, gue agak kecewa berat. Tapi setelah gue pikir ini berarti ini anak sebenarnya pendiam. Anak yang pendiam ya buat ibu-ibu, kalau ada anaknya yang pendiam tolong diperhatikan. Karena anak pendiam itu kadang-kadang dia tidak mau curhat ke mamanya, tapi dia akan curhat melalui kalau ada temennya yang ngasih narkoba, dia merasa oh gue nge-fly nih, gue gak perlu curhat lagi, yang penting otak gue gak stres. Takutnya gue ini adalah salah pergaulan dan lama-lama ini anak jadi keterbiasa gitu, jadi keenakan. Itu adalah tipe-tipe orang yang pendiam yang tidak pernah mau curhat, apalagi seorang Ahmad Zoni ini yang gue tahu mamahnya itu sudah lama nggak ada. Yang mana biasanya anak laki-laki itu paling dekat sama mama. Apapun akan dicurhatin sama anak laki-laki, misalnya dia berantem sama istrinya, atau anaknya nakal, atau dia susah mencari job, dia akan ngomong ke mamahnya. Tapi karena mamahnya nggak ada, jadi aku rasa pelarian itu di narkoba pertama. Kalau itu mungkin aku tidak membenarkan dan aku tidak pernah membenarkan orang pengguna narkoba. Aku menyayangkan banget. Tapi namanya menyayangkan itu, aku berharap dia itu ada di rehab, direhabilitasi supaya apa? Karena ini anak kan rusak mentalnya, rusak pikirannya, rusak jiwanya karena sudah memakai barang haram tersebut. Jadi dia perlu itu adalah direhab, bukan jika dia ditahan ketemu sama orang-orang, memang tidak semuanya orang di penjara itu saya bilang nakal ya, tapi jika ketemu sama anak-anak yang memang di penjara karena kenakalannya, itu lama-lama Ahmad Doni dipengaruhi lagi sampai sekarang ketahuan dia bilang katanya dia difitnah, aku nggak ngerti katanya difitnah dan aku juga tetap yakin kalau Ahmad Doni tidak begitu, katanya pengedar, sehingga sekarang dipindahkan ke ke Nusa Kambangan. Itu menurut gue itu sesuatu, gue yakin banget dari naluri keibuan gue bahwa Ahmad Zoni tidak melakukan pengedar seperti yang dituduhkan. Dari pengamatan gue sebagai seorang ibu gitu loh, karena gue lihat nih anak sebenarnya baik. Kalau misalnya dia makai, mungkin dia makai, silakan direhab. Pasti ada berubahnya, nggak mungkin orang nggak ada perubahan, apalagi dia sudah semakin dewasa, anaknya juga semakin dewasa. Jejak digital nanti yang ditinggalkan jika benar dia pengedar, jika benar dia itu adalah pengedar dan dimasukkan ke Nusa Kambangan, kasihan jejak digital buat anaknya, akan dihina-hina, akan dibully sama teman-temannya. Itu yang menurut gue, kalau memang enggak Pak, kalau memang enggak Bu, please lah kembalikan Ahmad Zoni ke keluarganya, kan bukannya dia mau keluar bulan 2 ya. Dengan keluarnya bulan 2, saya yakin ini anak pasti akan berubah gitu loh. Apalagi yang saya dengar kemarin ada bapak-bapak yang bilang bahwa dia tidak penghebat, tidak terbukti. Nah, saya lupa dua bapak yang putih. Saya lupa, dia bilang tidak terbukti Ahmad Zoni pengedar, dan gue yakin banget Ahmad Zoni bukan pengedar, dan gue orang yang paling sedih jika ternyata Ahmad Zoni masih belum dikeluarkan dari tahanan yang menyeramkan sana, yang di tengah lautan sana. Yang setahu gue itu tahanan yang paling enggak banget. Dan gue berharap Amar itu adalah berita-berita fitnah dan itu adalah berita orang yang mau menjebak Ahmad Zoni. Gue yakin itu sebenarnya. Nah terus ini kan dia udah rehabilitasi 2-3 kali nih, tapi masih pakai. Nah kok bisa Mbak percaya banget dia akan balik lagi? Gimana kalau misalnya setelah keluar dia sudah rehabilitasi 3 kali, ternyata malah bikin ulah lagi. Oke. Kayak tadi gue bilang kan itu kan keyakinan gue. Keyakinan gue sama keyakinan kamu kan beda. Keyakinan kamu silakan, itu keyakinan saya. Saya yakin bahwa Ahmad Zoni tidak bersalah dan Ahmad Zoni ada dijebak. Itu adalah keyakinan gue. Karena gue sebagai ibu dan gue juga satu daerah sama Ahmad Zoni di Padang sana. Nah sekarang maksudnya gue apa tadi lupa gue? Ya dia kan udah rehabilitasi 3 kali. Ya, rehab 3 kali. Kalau dikeluarin dia ulang lagi gimana dong? Tapi
kemarin dia waktu keluar, dia belum ada menemui kekasih hatinya. Kan waktu dia keluar, tragedi keluarganya, pisah segala macam. Gue bilang ini anak pendiam. Jadi mungkin pelariannya karena dia sudah tahu narkoba, pelariannya ke narkoba untuk mencurhatkan kesedihan hatinya, gundah gulana hatinya. Tapi gue yakin kenapa dia tidak akan masuk lagi, tidak akan menggunakan lagi karena sudah ada yang mengisi relung hatinya. Jika dia diberi kesempatan keluar, jika diberi kesempatan rehab, gue yakin enggak karena ada seorang dokter Carmila apa dokter apa yang benar-benar penuh cinta buat dia dan yang benar-benar akan mendampingin Amar. Aku berharap karena katanya kalau keluar kan akan merit, akan nikah sama Amar. Gue yakin Amar kalau diberi cinta sejati, Amar itu tidak akan lagi untuk menggunakan itu sebagai pelarian ya setahu gue. Anak baik jika menggunakan narkoba itu hanya sebagai pelarian, bukan kriminal yang dia lakukan, pelarian karena dia nggak bisa curhat kemana-mana dengan banyaknya kejadian yang menimpa, dia nggak sanggup. Tapi setelah nanti ada dokter Kamila, gue yakin akan membangun rumah tangga yang baik dan itu gue yakin banget dia tidak akan melakukan itu lagi. Bismillah, itu aja keyakinan gue. Saran buat netizen yang mendukung dan membenarkan kelakuan Amar, sarannya. Tidak, untuk membenarkan pemakai narkoba juga enggak. Jangan dibenarkan. Kan gue bilang, gue tidak membenarkan Amar memakai narkoba. Gue rasa itu Amar itu waktu itu adalah tergelincir dengan pergaulan. Tidak membenarkan, tidak boleh narkoba itu tidak boleh ya. Itu haram dan itu akan merusak otak kalian. Bagaimanapun juga narkoba itu juga tolong dijauhin dan jangan didekatin ya karena nggak bagus. Gua nggak ada saran buat kalian yang pecinta Amar Zoni, hanya aku berharap kalian jangan meniru sifatnya ya. Tapi jangan ambil yang jeleknya, tapi ambil yang baiknya. Dia seorang pejuang, dia seorang yang tadinya bukan siapa-siapa sehingga menjadi aktor utama. Itu dilihat dari perjuangannya, tapi jangan dilihat yang jeleknya ya sayangnya. Karena manusia itu pasti ada jeleknya. Lihatlah dari baik-baiknya, lihat dari cara hidupnya dia menaklukkan kota Jakarta ini, dia bisa menjadi aktor nomor satu ya, menurut gue itu nomor satu. Itu yang dilihat, oh kok bisa dia begitu ya, oh kok bisa begitu. Walaupun dia bukan tampang bule, tapi dia bisa menjual wajah Indonesianya menjadi aktor dan termasuk gue nomor satu di situ. Itu yang menurut gue, itu yang kalian tiru. Yang jeleknya dibuang. Itu aja buat aku ya, buat anak-anakku, anak-anak muda, anak-anak yang akan pengen menjadi artis ya. Public figure yang jangan kalian lihat jeleknya, tapi lihat jiwa juangnya. Itu aja menurut gue ya. Buat Amar Zoni, aku yakin kamu gak bersalah. Dengan keyakinan aku sebagai seorang ibu, aku yakin kamu gak bersalah. Aku yakin kamu bisa menghadapi ini semua. Bismillah, semoga kamu bisa bebas dan bisa berumah tangga dengan kekasih hati kamu seorang dokter itu. Amin. Semangat ya nak ya.